Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Guruku Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau materi mengenai pembelajaran yang saat ini sedang booming, yaitu pembelajaran dengan model blended learning. Namun sebelum itu, silakan Bapak Ibu subscribe yang belum subscribe, like and share supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja menuju pada tutorial kali ini. Sebelum adanya COVID-19, kita mengajar menggunakan face to face atau tatap muka. Sedangkan setelah adanya COVID, kita dipaksa dan terpaksa harus menggunakan pembelajaran online atau daring. Kelemahan dan kelebihan antara pembelajaran face to face dan pembelajaran online sama-sama mempunyai kelemahan dan kelebihan. Terutama yang kelemahan. Pada pembelajaran face to face, kita seakan-akan bahwa siswa itu harus belajar bersama kita, sehingga kadang terpaksa dan siswa tidak bisa memilih kapan untuk bisa belajar secara mandiri. Sedangkan pembelajaran secara online, siswa bisa memilih kapan belajar. Hanya saja pada saat siswa mengalami kesulitan, tidak bisa bertanya langsung. Bahkan ketika bertanya langsung, siswa kita tidak bisa langsung dijawab oleh guru. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini ditawarkan model pembelajaran menggunakan blended learning. Seperti apa itu? Kita ikuti berikutnya. Shockwave. Model blended learning, Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada blended, ini adalah dari kata blend atau blender. Kalau kita mendengar kata blender, itu pasti yang ada adalah es jus, di mana es jus itu terdiri dari buah, kemudian air, gula, kemudian susu dicampur jadi satu dengan es, kemudian di blender, diaduk sehingga menjadi seduhan minuman yang menyegarkan. Dan itulah tugas seorang guru, bagaimana menyajikan sebuah pembelajaran di masa COVID-19 ini. Model pembelajaran blended learning ini adalah paduan atau gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara online, dijadikan satu menjadi sebuah sajian model pembelajaran. Bapak Ibu, kombinasi dari kedua model pembelajaran itu, yaitu pembelajaran tatap muka secara klasik dan pembelajaran online, digambarkan seperti ini. Penggabungan, keunggulan, dan untuk kelemahannya dicarikan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang pada saat dilakukan secara tatap muka tidak bisa, kemudian diatasi pada saat pembelajaran online. Begitu juga ketika siswa ingin bertanya pada saat belajar online, maka diadakan tatap muka. Walaupun pada saat pandemi COVID-19 ini memang kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka secara fisik. Oleh karena itu,
kita menggunakan tatap muka, menggunakan virtual. Yang pada tutorial sebelumnya saya sudah berikan. Kita bisa menggunakan yaitu Zoom Cloud Meeting. Kita bisa menggunakan Google Meet, Slack, dan sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan bagaimana pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, blended learning content atau isi dari pembelajaran model blended learning ini adalah yang pertama adalah face to face. Kalau di pembelajaran pada saat face to face kita dengan fisikal atau secara fisik, kemudian pada saat di online kita dengan jarak jauh. Kemudian object based learning ya. Jadi ketika kita merancang sebuah pembelajaran itu pada saat di pembelajaran secara klasikal itu kita rancang dan kita tulis menggunakan kertas. Sedangkan di online kita tulis di media. Sehingga media itu kita tayangkan. Di pembelajaran secara fisik kita bisa menggunakan laptop, layar LCD, sedangkan di pembelajaran online kita menggunakan koneksi internet. Dan ini kita padukan semuanya dan kita pakai semuanya. Hanya saja tetap kita tidak diperbolehkan bertemu tatap muka secara langsung. Sehingga pembelajaran di keduanya kita padukan. Yang satu menggunakan kertas, kemudian yang satu menggunakan website. Sehingga kita tetap ada tatap muka, tetapi base ketika kita membuat materi, kita menyusun perencanaan, kita membuat modul dan sebagainya, kita tulis di website atau kita tulis di blog atau dan sebagainya. Mengenai bagaimana membuat blog ya Bapak Ibu, blog itu bermacam-macam, ada yang blog gratis dan ada yang blog berbayar. Sebaiknya Bapak Ibu menggunakan blog yang gratis. Blog gratis ini ada dua. Yang pertama blog gratis yang disediakan oleh institusi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Contoh misalnya Rumah Belajar, kemudian e-guru, kemudian banyak lagi seperti Ruang Guru dan sebagainya. Itu yang sudah disediakan, kita tinggal login, kita daftar, kemudian kita login dan kita memasukkan materi di dalamnya. Bapak Ibu, kalau saya lebih condong menggunakan blog buatan saya sendiri, yaitu blog yang disediakan oleh Google maupun yang lain, yaitu menggunakan Blogspot atau menggunakan WordPress, atau kita juga bisa menggunakan Google Classroom yang sudah saya berikan tutorial sebelumnya. Kemudian media yang kita gunakan untuk player, kita biasanya menggunakan LCD atau menggunakan DVD untuk di tatap muka. Sedangkan secara online kita menggunakan HP atau menggunakan laptop. Sehingga kita butuh komunikasi. Jadi komunikasi dengan siswa itu kita butuh sosial media untuk di pembelajaran online. Sedangkan di offline kita bisa langsung bertemu dengan siswa kita. Jadi kita padukan kapan kita bisa menggunakan keduanya. Jika siswa dirasa kurang paham, kita bisa bertemu langsung
walaupun tidak bisa semuanya, atau satu bertanya kepada kita itu kita layani. Nah, itu perpaduan keduanya. Di blended ini, nah Bapak Ibu, maka lebih jelas lagi bahwa pembelajaran blended learning ini adalah kombinasi pengajaran atau pembelajaran secara langsung dan pembelajaran online, tapi lebih dari itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Interaksi sosial kita bisa menggunakan, Bapak Ibu yang kemarin sudah menggunakan WhatsApp, kemudian kita bisa menggunakan Telegram, kita bisa menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan Instagram dan sebagainya. Dengan YouTube juga bisa. Silakan dicoba. Sehingga apa? Materi-materi yang kita sampaikan pada anak-anak kita dengan mudah dan anak-anak bisa mengakses kapan saja. Dan hasil kombinasi itu Bapak Ibu, yang pertama adalah face-to-face session interaktif atau teacher aid interaction. Yang pertama adalah materi yang akan kita sajikan ya, itu berupa instruktur atau berupa tutorial yang sudah kita siapkan di dalam blog tadi atau di Google Classroom yang sudah saya berikan di sebelumnya. Nanti di deskripsi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kembali bisa buka-buka channel saya yang berhubungan dengan penggunaan Google Classroom itu sebagai materi. Yang kedua, web based assessment. Nah, ketika pembelajaran offline atau tatap muka itu setelah kita memberikan pembelajaran, asesmennya biasanya kita manual atau secara offline. Di pembelajaran online kita bisa menggunakan yaitu asesmen berupa website atau berupa blog, itu juga bisa. Yang paling tepat kita bisa menggunakan Google Classroom yang sudah kita kombinasikan dengan berbagai macam aplikasi. Contohnya adalah kemarin baru saja saya berikan materi mengenai Quizzes, kemudian Google Form, kita bisa pakai Kahoot dan kuis-kuis yang lain. Nah, itu adalah asesmen yang ditawarkan secara online. Nah, ini kita gabungkan dengan face to face. Face to face-nya kita secara virtual menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Lab, menggunakan Microsoft Meeting atau Microsoft Teams bisa. Silakan dicoba, kita gabungkan. Kemudian instruksi yang di pembelajaran biasanya kita menyimpan itu di dalam laptop atau kita print out dengan kertas, kita simpan menjadi satu di drive, kita simpan di blog atau kita simpan di blog-blog yang sudah tadi saya jelaskan. Sehingga apa? Para siswa bisa mengulang kembali materi yang sudah kita berikan. Misalnya kalau lupa, tadi saya lupa belajar apa, lah siswa bisa mengulang-ulang kembali dan bisa mempelajari kembali dengan seksama dan bisa memilih waktu yang tepat ketika mereka belajar. Barangkali ketika biasanya kalau pagi-pagi itu udah sekolah, kemudian di masa pandemi ini harus belajar di rumah, kemudian di pagi-pagi harus ada kegiatan dengan orang tua, misalnya disuruh bekerja atau ke sawah atau nunggu toko, bisa belajar sambil bekerja. Yang keempat adalah hasilnya adalah digital visual learning. Tadi sudah saya katakan bahwa dari hasil pembelajaran ini maka akan terdokumentasi di dalam digital e-learning. Artinya siswa bisa membaca sendiri. Bapak Ibu, lalu bagaimana strategi di blended learning ini?
Yang pertama adalah yang kita lakukan adalah apersepsi. Nah, apersepsi ini kalau biasanya kita belajar dengan tatap muka face to face, kita berikan secara langsung pada saat pembelajaran. Tetapi ini bisa kita kenalkan melalui tadi di blog. Jadi blog yang kita buat, kita beri materi atau kita beri tugas pertama atau kita beri video. Selanjutnya kita menyelenggarakan KBM dengan Zoom atau menggunakan konferen yang lain tadi untuk penekanan konsep pembelajaran. Yang ketiga adalah pemberian tugas pribadi atau kelompok secara virtual. Jadi siswa kita bisa mengerjakan kapan saja dengan waktu yang paling tepat menurut mereka dan tetap dengan pengawasan kita. Nah, langkah kerja yang akan kita siapkan, pertama Bapak Ibu harus membuat blog sebagai referensi siswa dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran tatap muka melalui virtual. Yang ketiga adalah pembelajaran dengan tugas di luar dan dikumpulkan di grup assessment, CBT, e-learning, website atau blog yang sudah kita siapkan. Bisa menggunakan Google Form yang kemarin sudah saya berikan. Bapak bisa buka kembali di channel saya ini di grup tutorial sehingga bisa dibelajar kembali. Bagaimana membuat blog nanti akan saya berikan. Bagaimana membuat media pelajaran juga akan saya berikan. Dan jangan lupa, jangan sampai ketinggalan dengan channel ini. Makanya subscribe, like, and share supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Struktur dari blended learning ini adalah yang pertama adalah ada classroom teaching, kemudian ada distance learning, pembelajaran jarak jauh, kemudian yang ketiga adalah assessment. Jika siswa tidak paham mengenai materi, bisa kembali ke dalam kelas, artinya bisa kembali pada face to face di pembelajaran pada jadwal yang sudah dijadwalkan oleh guru. Sehingga Bapak Ibu harus menjadwalkan kapan akan melakukan siaran, kapan akan memberikan tugas, itu harus dijadwal dengan baik supaya kita bisa mengontrol, bisa mengawasi anak-anak kita belajar walaupun kita tidak berjumpa secara fisik. Jadi asesmen itu penting. Jadi saya ulang, ada 3. Yang pertama adalah ada classroom face to face, kemudian ada tugas secara virtual, yang ketiga ada asesmen. Makanya Bapak Ibu yang kemarin belum jelas bagaimana cara memberikan asesmen, membuat kuis, membuat Google Form, membuat yang lain, silakan dibuka kembali di channel saya ini, sehingga Bapak Ibu bisa mengerjakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, di new normal yang insya Allah akan dilaksanakan. Jangan lupa silakan subscribe, like, and share supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan pada informasi atau tutorial berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.